Iwan Fals soal ijazah Jokowi dan Gibran. Kalau palsu gimana? Kalau palsu mah harus dihukum, Bang Iwan. Dihukum seberat-beratnya karena udah menipu seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya benar ada ijazahnya, pasti sama bajar-bajarnya, sama termul-termulnya diperlihatkan, disebarkan di seluruh media sosial. Kayak foto waktu kegiatan di kampus ada, terus waktu wisuda sama orang tua sama teman-teman ada. Pasti ada jejak digitalnya. Tahun 80 kan udah ada kamera, udah ada itu Kodak. Tahun 80-an udah canggih lah. Kalau misalnya benar ada, pasti sama pajar-pajarnya di ini dipajangin buat bukti. Kalau misalnya ada, ini juga ngeresmain jalan tol dulu kan, dipoto, wah beritanya di mana-mana sampai 7 hari 7 malam tuh ngeresmain jalan tol doang. Kalau misalnya benar ada ya, logika saya begitu. Bagaimana? Musisi kondang Virgiawan Listianto alias Iwan Fals turut angkat suara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan kembali ramai diperbincangkan publik. Melalui akun media sosial pribadinya, Iwan Fals menulis komentar bernada reflektif sekaligus satir yang langsung menyedot perhatian warganet. Terus kalau nanti terbukti ijazah Jokowi and Gibran asli, Roy Suryo CS kan masuk penjara ya? Nah kalau palsu gimana? Tulis Iwan lewat akun X miliknya. Minggu 12 Oktober 2025. Ungkapan pelantun bongkar itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk kegelisahan atas berlarut-larutnya polemik yang tak kunjung menemukan kejelasan hukum. Iwan seolah menantang publik untuk melihat persoalan ini secara adil, bahwa kebenaran mestinya dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar opini di ruang publik. Pernyataan Iwan juga memancing ragam tanggapan. Sebagian warganet menganggap komentarnya mewakili suara publik yang jenuh terhadap tarik-menarik narasi antara pihak yang menuduh dan pihak yang membela. Sebagian lainnya mengapresiasi Iwan karena tetap menjaga nada netral, tidak memihak, namun menuntut kejelasan dan tanggung jawab hukum yang setara. Komentar Iwan Fals menambah panjang deretan suara publik yang menuntut transparansi, sekaligus mengingatkan bahwa penyelesaian polemik semacam ini seharusnya berada di tangan penegak hukum, bukan di arena perdebatan politik semata. Terakhir, kami ajukan protes ke Propam atas putusan gelar perkara yang ditandatangani oleh Karwa Sidik. Karena menurut mereka dengan penghentian penyelidikan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi ketentuan yang berlakunya tidak ditulis. Bahkan alat bukti yang seharusnya alat bukti dibuktikan di pengadilan. Padahal yang kita masalahkan di gelar perkara prosedur. Prosedur dari pemeriksaan laboratorium. Ya kan? SOP dan prosedur yang kita masalahkan, bukan masalah itu. Nah, kami protes, pada itu kami mengajukan ke Propam, oleh Propam dijawab dirujuk ke Wasidik. Kami tolak loh, bagaimana kita melaporkan Karo Wasidik tapi kok ya disuruh proses Wasidik. Apa yang terjadi? Akhirnya karena protes kami itu, maka keluarlah surat kedua bahwa itu sudah dirujuk ke Irwasum lebih tinggi, ya kan? Inspektorat itu yang memang pengawas. Memang begitu mekanisme, walaupun seandainya Kapolri pun seandainya bersalah, itu juga lapornya ke Propam, ke Wasidik. Itu memang bukan artinya tinggi besar, tapi mereka lebih tinggi atau lebih pendek, tidak, ya kan? Oleh Irwasum. Lah, suratnya menyatakan bahwa sudah dirujuk ke Irwasum untuk diproses. Kami menunggu. Tadi bola panas ini di Irwasum. Nah, di situ mengkonfirmasi bahwa keputusan kemarin menghentikan penyelidikan itu berarti ditinjau kembali oleh kepolisian. Kami berterima kasih bahwa kepolisian insya Allah lebih profesional, ya kan, sesuai dengan keinginan Presiden ada reformasi kepolisian. Seperti itu. Jadi posisi bola sekarang di tangan Irwasum. Kami mengajukan permohonan untuk audiensi untuk dibuka kembali. Ya begitulah kalau di Baris. Bapak mungkin boleh ditunjukkan ke
Ya, percaya lagi. Ini tadi hasil. Jadi ini lebih dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Kalau Irak Indonesia tuh 0-1, kalau ini sudah 2-0.